Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok 1 mengenai pengelolaan lembaga PAUD. Anggota kelompok kami terdiri dari Rahmana Rendra, Cynthia Rofjani, dan Seftri Erliana. Materi yang pertama yaitu pengertian lembaga PAUD. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak usia dini mulai dari 2 tahun hingga 6 tahun sebelum mereka memasuki pendidikan dasar. Lembaga PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak usia dini dalam mengembangkan potensi dan kemampuan mereka melalui berbagai kegiatan yang dirancang khusus untuk anak usia dini. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, lembaga PAUD dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu PAUD formal dan non-formal. PAUD formal terdiri dari taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) yang mempunyai satuan PAUD. Sedangkan PAUD non-formal terdiri dari kelompok bermain yaitu KB, Taman Penitipan Anak, TPA, dan lembaga kursus. Berikut ini adalah sumber referensi dari pengertian lembaga PAUD. Materi yang kedua yaitu mengenai peran lembaga PAUD dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, mengembangkan potensi dan kemampuan anak. Lembaga PAUD dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak usia dini. Lembaga ini membantu anak untuk mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, sosial, dan emosional mereka melalui berbagai kegiatan yang dirancang khusus untuk anak usia dini. Yang kedua, membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Lembaga PAUD membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan belajar berinteraksi dengan orang lain. Anak akan belajar bagaimana bermain bersama dengan teman sebaya, menghormati orang lain, dan memahami aturan-aturan sosial yang berlaku. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak. Lembaga PAUD membantu anak untuk membangun keterampilan sosial dan emosional anak. Anak akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, mengatasi emosi yang negatif, dan membangun kepercayaan diri yang tinggi. Yang keempat, mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Lembaga PAUD membantu anak untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki pendidikan dasar. Anak akan belajar berbagai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berhasil di pendidikan dasar. Berikut ini adalah sumber referensi dari materi peran lembaga PAUD dalam pendidikan anak usia dini. Adapun tambahan materi yaitu yang pertama, menyiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Lembaga PAUD juga memiliki peran dalam menyiapkan anak untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, seperti taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Anak diajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, anak juga diajarkan keterampilan sosial dan emosional, seperti berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Yang kedua, memfasilitasi perkembangan anak secara holistik. Lembaga PAUD juga memiliki peran dalam memfasilitasi perkembangan anak secara holistik, yaitu memfasilitasi perkembangan anak dari segi fisik, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Anak diajarkan keterampilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bermain, belajar, berinteraksi, dan mengeksplorasi lingkungan sekitar. Berikut ini di bawahnya ada sumber referensi dari kedua hal tersebut. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan lembaga PAUD. Prinsip-prinsip pengelolaan lembaga PAUD adalah pedoman dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pengelola lembaga PAUD agar dapat menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas. Berikut adalah beberapa prinsip pengelolaan lembaga PAUD. Yang pertama yaitu ada keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua merupakan prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan lembaga PAUD. Orang tua harus lebih terlibat dalam setiap kegiatan lembaga PAUD, seperti rapat orang tua, kunjungan ke lembaga, dan berbagai kegiatan lainnya. Keterlibatan orang tua dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan membantu membangun hubungan yang positif antara lembaga PAUD dan orang tua. Yang kedua, pendidik yang berkualitas. Pendidik yang berkualitas merupakan prinsip penting lainnya dalam pengelolaan lembaga PAUD. Pendidikan harus memiliki kualifikasi yang memadai dan mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur,
Selain itu, pendidik juga harus memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengembangkan kurikulum, mengelola kelas, dan memfasilitasi perkembangan anak secara holistik. Yang ketiga, kurikulum yang sesuai. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini harus menjadi prinsip dalam pengelolaan lembaga PAUD. Kurikulum harus berfokus pada pengembangan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan sosial emosional. Kurikulum harus dikembangkan secara holistik dan mencakup semua aspek kehidupan anak. Yang keempat, adanya ketersediaan fasilitas dan perlengkapan yang memadai. Fasilitasi dan perlengkapan yang memadai merupakan prinsip penting dalam pengelolaan lembaga PAUD. Lembaga harus menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, serta fasilitas dan perlengkapan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Fasilitas dan perlengkapan harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. 5. Evaluasi pengembangan yang berkelanjutan. Evaluasi dan pengembangan yang berkelanjutan harus menjadi prinsip dalam pengelolaan lembaga PAUD. Lembaga harus melakukan evaluasi secara teratur terhadap layanan pendidikan yang disediakan dan melakukan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Berikut adalah sumber referensi dari prinsip-prinsip pengelolaan lembaga PAUD. Materi berikutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga PAUD. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan lembaga PAUD, antara lain yang pertama faktor sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas dan profesional menjadi faktor penting dalam pengelolaan lembaga PAUD. Kualitas SDM yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Yang kedua, faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan lembaga PAUD. Sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga, faktor kebijakan. Kebijakan pemerintah juga mempengaruhi pengelolaan lembaga PAUD. Kebijakan yang mendukung dan memberikan dukungan finansial akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan oleh lembaga PAUD. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan sosial dan budaya di sekitar lembaga PAUD juga mempengaruhi pengelolaannya. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Yang kelima, faktor keuangan. Keuangan yang cukup dan transparan juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan lembaga PAUD. Keuangan yang cukup dapat memfasilitasi kebutuhan lembaga dan memungkinkan lembaga untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Berikut referensi dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan lembaga PAUD. Materi berikutnya yaitu tantangan dan solusi dalam pengelolaan lembaga PAUD. Tantangan dalam pengelolaan lembaga PAUD meliputi berbagai aspek seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, keterbatasan anggaran, minimnya dukungan pemerintah, minimnya partisipasi orang tua, dan kurangnya akses informasi dan teknologi. Semua tantangan tersebut dapat menghambat efektivitas pengelolaan lembaga PAUD dan menurunkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan solusi yang tepat dan efektif. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang berkualitas, memperkuat dukungan pemerintah dengan meningkatkan anggaran dan kebijakan yang mendukung, meningkatkan partisipasi orang tua dengan mengadakan program-program yang melibatkan orang tua, dan meningkatkan akses informasi dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah sumber referensi dari tantangan dan solusi dalam pengelolaan lembaga PAUD. Materi berikutnya yaitu kerjasama antara lembaga PAUD, pendidik, dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak.
Kerjasama antara lembaga PAUD, pendidikan, dan orang tua sangat penting dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Dalam kerjasama ini, lembaga PAUD memiliki peran sebagai fasilitator yang membantu anak dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pendidik di lembaga PAUD bertindak sebagai mediator dan pendamping untuk membantu anak dalam memperoleh pengalaman baru, sedangkan orang tua memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah 1. Komunikasi yang terbuka dan efektif antara lembaga PAUD, pendidik, dan orang tua. Yang kedua, kolaborasi dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pembagian informasi tentang perkembangan anak dan metode pengasuhan yang efektif. Yang keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan di lembaga PAUD, seperti observasi kelas dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kelima, pelibatan keluarga dalam pengembangan kurikulum yang mendukung perkembangan anak. Dengan adanya kerjasama ini, anak akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik dan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitifnya. Berikut ini adalah sumber referensi dari kerjasama antara lembaga PAUD, pendidik, dan orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lembaga PAUD harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan lembaga PAUD antara keselamatan, kesehatan, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan anak, serta partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan lembaga PAUD antara lain tenaga pendidikan, kurikulum, fasilitas, dan dana. Tantangan dalam pengelolaan lembaga PAUD meliputi kurangnya dana, kualifikasi pendidik, dan minimnya sarana dan prasarana. Solusinya adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga PAUD, pendidik, dan orang tua, serta mencari sumber dana alternatif. Selain itu, kerjasama antara lembaga PAUD, pendidik, dan orang tua juga penting dalam mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi yang baik antara ketiga pihak tersebut agar dapat memberikan pendidikan yang baik bagi anak usia dini. Baiklah, itu hasil pemaparan materi dari kelompok 1, yaitu mengenai pengelolaan lembaga PAUD. Kami ucapkan terima kasih.